Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama Juju dan Dini dan Juju. Oke. Kali ini kita mau bahas apa Mbak Ju? Kita mau bahas tentang 4 kepribadian yang paling populer ya. Betul. Paling populer. Ini dari segi psikologi. Betul. Semuanya udah sering dengar pasti. Jadi ada sanguinis, koleris, melankolis, plekmatis. Betul. Sanguinis, plekmatis, Oke. koleris, dan melankolis. Yang pertama dulu, sanguinis. sanguinis dulu. Kamu sanguinis apa? Aku lebih dominan melankolis, plekmatis. Melankolis, plekmatis. Iya. Aku koleris, plekmatis. Mbak Ju koleris, plekmatis. Aku melankolis. Mungkin teman-teman banyak nih yang nggak tahu nih apa sih maksudnya koleris, plekmatis, sanguinis, melankolis gitu kan? Nah, sanguinis itu adalah yang populer. Dia ekstrovert banget Dan mereka rame orangnya, heboh. lucu. Iya, lucu. Kalau jadi MC tuh keren banget karena dia bisa ngebawa acara ini bisa hidup banget ya Mbak Jo. Gitu. Itu sanguinis. Itu orang sanguinis dan mereka itu asik kepribadiannya. Betul. Dia gampang bergaul, banyak temennya. Dia ini ke ke lingkungan baru tuh dia juga langsung gitu. In gitu ya, langsung tune in gitu dia di lingkungan baru itu. Dan langsung heboh gitu. Dan lucu. Dan gitu. di dunia ini butuh orang-orang sanguinis untuk jadi MC, jadi vlogger ya, betul. Jadi pembawa acara yang di TV, penyiar radio, mungkin yang banyak ngomong orangnya biasanya. Itu sanguin. Dan lucu banget umumnya. Iya, mereka ada aja gitu ya Mbak Jo. Nggak ada yang namanya jaim-jaiman itu orang sanguin tuh nggak gitu. Dan suka ceplok-ceplok gitu, apa namanya? Ceplok-ceplok. Emang telur ceplok dong. Iya, itu orang sanguin. Contoh tokoh sanguin ini siapa nih yang paling terkenal? Kok kepikiran barusan Ria Ricis? Iya, Ria Ricis memang sanguin banget. Iya, dia Fitri Tropika tahu nggak? Tahu dong. Ya, petakilan kayak gitu. Sule sanguin nggak? Enggak Mbak Jo. Enggak, dia di depan kamera aja. Itu kebutuhan kamera. Aku pernah baca soal wawancara dia. Tapi kalau Ricis sama Fitrap tuh sepertinya ini. Tapi Mbak Jo tahu jengkelin nggak? Siapa? Tahu. Nita Gina. Itu menurut Mbak Jo sanguin. Ada sanguinnya, sanguinnya. Seru, lucu. Dia kalau bercandanya apa? Sama suaminya kalau dimarahin malah tidur. Jadi sesantai itu hidupnya. Si sanguin. Terus nomor 2 koleris ya. Oke. Koleris itu aku banget. Koleris itu adalah kalau temen aku Mbak Jo, aku ingat banget dia suka duduk di depan. Kalau ada yang nanya, siapa yang mau bertanya? Dosennya nanya, gurunya nanya, siapa yang mau bertanya? Dia pasti angkat tangan dulu. Itu gue. Iya. Selalu duduk di depan dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu duduknya di depan. Sampai kuliah S2 saya duduknya di depan. Ingat banget baju temanku gitu si koleris, dia paling harus tahu duluan. Dia harus yang nomor 1 tahu duluan lah. Terus kalau misalnya ada apa-apa dia harus dikasih tahu dulu kayak gitu-gitu. Itu koleris. Yang jelas kalau koleris itu biasanya kalau katanya seorang psikolog yang pernah saya dengar ya, naturally secara alamiah mereka tuh sebenarnya didesain untuk jadi pemimpin. Mereka itu tegas B iya enggak seperti itu. Dan kalau ngomong juga yang penting-penting aja dan kadang menusuk banget gitu. Iya benar. Itu koleris dia jujurly gitu. Jujurly dia kalau ngomong menyakitkan. Tapi betul. Tegas. Dan di dunia ini butuh orang koleris untuk selain dia jadi pemimpin, kayak kalau zaman dulu tuh jadi panglima perang. Nggak bisa suruh misalnya ini jadi ngebom apa enggak nih? Sekarang ngebom, sekarang gitu. Kalau harus mikir bom nggak ya gitu. Ya udah kena, kitanya udah belum mati ditembak kalah. Iya benar. Prajuritnya di belakang udah mati semua. Jadi orang-orang yang
cepat mengambil keputusan dan berani beresiko seperti itu. Tokoh koleris yang paling terkenal itu Bu Risma. Tahu Bu Risma ya, Surabaya. Kalau udah bilang kalau udah marah-marah di jalan sambil nunjuk-nunjuk, dan dia nggak takut dibenci, nggak peduli orang mau benci atau enggak. Betul. Gitu. Meskipun sakit di atas kursi roda waktu itu Mbak Ju, ada jalan di depan Siloam dan Elizabeth itu yang tiba-tiba runtuh itu Mbak Ju, amblas. Datang Bu Risma sakit, langsung sakit. Mimpin sambil gini nih itu kekuatan orang koleris tuh, gini nih. Iya, gini. Telunjuknya sakti banget. Iya, itu Bu Risma. Contoh lain Pak Ahok ya, Pak Ahok itu koleris banget. Dan yang saya dengar tuh Presiden Soekarno itu juga koleris. Ya, orang-orang tegas, orang-orang yang memimpin, nggak takut dia salah, nggak takut dibenci, betul. Itu tuh koleris. Dan kalau misalnya kepleset jatuh gitu tuh jaimnya luar biasa. Kalau aku nggak sakit, aku nggak apa-apa. Padahal cenut kakinya langsung bangun lagi. Itu sama orang sanguinis ya. Ketika mereka jatuh malah diguling-gulingin sendiri. Digini-giniin kakinya. Iya. Itu sanguin. Oke. Kalau plekmatis, kamu kan plekmatis nih. Oke, kita bahas plekmatis sekarang. Jadi orang plekmatis itu cinta damai, mengayomi, peace lover, suka jadi mediator, makanya jodohnya semua orang. Dengan siapapun orang akan suka dengan orang-orang dengan kepribadian plekmatis ini. Karena dia memang slow gitu. Terus dia ya itu tadi peace lover gitu. Dia suka yang damai-damai aja, nggak suka ribut. Kalau mau duluan nggak apa-apa gitu, kita ngalah aja. Nah itu orang-orang plekmatis. Betul. Tapi kalau itu aku tergantung situasi Mbak Ju. Itu aku tergantung situasi. Aku nggak mau ngalah kalau misalnya turun naik kereta gitu ya. Dan hujan posisinya. Aduh, itu pasti aku udah pemberitahuan ini si mbak kereta api itu ngasih tahu udah mau turun di stasiunnya aku tuju, dan itu posisi hujan apa sudah duluan antri depan. Gitu. Tokoh plekmatis tuh salah satunya Bapak Presiden kita sekarang, betul. Itu kan cinta damai, mengayomi. Aku cinta damai ingat siapa coba slang tahu. Iya, cinta damai dan peaceful banget orangnya. Mother Teresa juga plekmatis. Mother Teresa. Terus ada jadi ingat Paus Mbak Ju. Pausnya. Yang di Vatikan, Paus Paulus, Franciscus, iya. Orang-orang yang menjadi paus itu dari kategori plekmatis, nggak bisa jadi paus dari koleris. Kalau misalnya paus koleris gimana jadinya? Nggak bisa membayangin aku. Plekmatis itu, dunia ini membutuhkan plekmatis untuk apa? Dunia ini membutuhkan plekmatis untuk peacemaker, mediator. Ya, untuk dunia ini bisa lebih damai. Lebih ada dua kampung nih ya, taburan gitu kan, dua kampung. Bertengkar. Nah, ada tokoh yang menengahi. Betul. Itu orang plekmatis. Hanya plekmatis yang bisa seperti itu. Aku jadi ingat Yusuf Kala, Mbak Ju. Yusuf Kala tuh pernah diceritain di wawancara apa aku lupa. Itu tuh menengahi dua negara yang sedang konflik, sedang berseteru gitu. Nah itu dipanggilnya Yusuf Kala waktu itu. Nana yang cari Najwa Shihab. Oke. Dan yang terakhir itu melankolis. Dunia ini juga butuh banget sama melankolis. Karena biar tertata, biar terstruktur. Selama ini juga orang-orang menganggapnya orang melankolis mellow, mewek gitu ya, termehek-mehek gitu. Bener nggak sih? Iya juga. Sebenarnya iya baperan ya. Sebenarnya iya juga, tetapi melankolis itu juga orangnya perfeksionis dan suka yang rapi gitu. Jadi orang-orang melankolis itu biasanya terorganisir, kamarnya rapi, well organized. Kalau ada barang dia harus simetrisnya tuh juga diukur gitu ya, simetrisnya. Misalnya jamnya itu kegeser dikit, dia benerin lagi, dibalikin lagi.
itu lemarinya itu rapi banget, rapi. Gak ada yang namanya acak-acakan tuh, nggak ada. Itu orang melankolis. Betul. Kalau ada di antara teman-teman kalian yang seperti itu, berarti dia melankolis. Dan hati-hati dengan orang melankolis karena agak baperan, betul. Ya kan? Sensitif gitu, sensitif. Namanya juga melankolis mellow. Dan kita butuh gitu. Orang melankolis itu karena mereka rapi, terstruktur, detil, terus jadi ahli keuangan tuh keren banget. Buset, dia juga. ada 1-0 yang salah itu bakalan teliti banget. Betul. Jadi ahli keuangan, terus jadi mekanik ya, orang-orang ngerjain mesin-mesin yang atau terperinci. Ada bautnya yang hilang satu itu yang bakalan dia cari sampai ketemu. Betul. Dia akan cari gimana caranya gitu, dia akan akalin gitu biar si mesin ini balik gitu. Atau ahli saraf berfungsi. Ya, ahli saraf nggak bisa tuh dari orang sanguinis yang berantakan kemana-mana. Bakalan suka bercanda ngoperasi gitu. Otak orang gimana coba kalau dia nggak melankolis, nggak teliti banget, nggak detail. Teliti, detail, rapi, tertata, organize, tapi sayangnya ya baper tadi itu sensitifnya itu terlalu gitu, kayaknya baper tadi itu. Oke. Kalau saya itu jauh banget loh dari melankolis itu. Kamu melankolis jadi nih. Aku melankolis. Saya lebih ke pragmatis. Sama ada hubungannya dengan buku juga. Bukunya udah kelihatan. Iya, bukunya kan aku sukanya begitu. Karena aku emang itu tadi. Dan ada kemungkinan kok, terus sebenarnya ada kemungkinan orang yang tadinya melankolis berubah jadi pragmatis atau misalnya dari koleris berubah jadi melankolis bisa aja. Bisa. Tapi nggak yang berubah, mungkin itu tadi sedikit gitu menurun gitu ininya. Dan itu pastinya ada satu masa dalam hidup mereka yang mengubah mereka menjadi ada faktor gitu lagi gitu. Betul, ada faktor atau ada titik, ada momen yang membuat dia menurun. Misalnya dia lebih cenderung ke melankolis, menurun melankolisnya, lebih cenderung ke pragmatisnya menurun, dan seterusnya. Dulu satu kolerisnya luar biasa. Kalau A ya A, B ya B, nggak bisa bisa tawar. Sampai ada satu masa ketika seperti itu tuh nggak baik gitu. Itu tuh akan menyakiti orang-orang tertentu, nyakitin banget, dan itu berimbas juga sama psikologi, secara psikologis kita gitu. Akhirnya melankolisnya, kolerisnya ditekan karena ingin aman. Kalau koleris terus kita bakalan diserang orang gitu kan. Jadi ingin aman, akhirnya berubah jadi lebih ke pragmatis, lebih ke cinta damai, lebih gitu, yang lebih kompromis, nggak yang A B gitu. Nah kayak gitu lagi. Kamu juga mungkin pernah mengalami masa ketika berubah gitu ya, dari yang cenderungnya menurun gitu ya. Kalau aku melankolisnya itu aku sebenarnya nggak rapi-rapi banget Mbak Ju. Cuman aku itu mungkin karena kebiasaan aja sih Din ya. Iya, aku well plan. Terus abis gitu tapi meskipun well plan tuh aku masih bisa ketika eksekusi gitu Mbak Ju. Ntar di lapangan tuh misalnya yang sudah direncanakan itu agak meleset sedikit gitu, agak ke kanan dikit atau agak ke kiri dikit. As long as itu masih dalam norma-norma yang ini gitu, itu aku nggak apa-apa gitu. Jadi meskipun aku well plan dan udah di misalnya bikin itinerary nih misalnya dari Surabaya ke Malang, terus harusnya itu naik kereta gitu, tapi ketika mau berangkat ke stasiun ada gitu bencana atau ada kejadian kecelakaan atau apa yang tiba-tiba berubah gitu kan jadwalnya, jadinya nggak bisa nih naik kereta karena katanya udah berangkat gitu. Jadi nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, kita bisa naik kereta selanjutnya. Kalau misalnya terlalu lama nyampainya di situ dan akhirnya berantakan semuanya, ya kita bisa naik bus. Kalau naik bus terlalu lama, kita bisa naik travel kayak gitu. Kenapa sih kita mesti ngomongin koleris, sanguinis, pragmatis, melankolis? Itu sebenarnya untuk salah satunya untuk lebih mengenal diri sendiri. Betul. Tapi yang lebih penting kalau menurut saya Din ya, kalau kita udah tahu
teman kita misalnya melankolis, berarti kita harus hati-hati, jangan bercanda kayak kita bercanda dengan orang sanguin. Orang sanguin bisa bercanda ejek-ejekan sampai bullying juga nggak masalah mereka. Tapi kalau dengan orang melankolis harus hati-hati karena dia baper, karena dia sensitif orangnya. Jadi harus bagaimana kita memperlakukan orang lain itu kita harus tahu ilmunya ya, kayak sanguinis enggak nih dia, atau pragmatis juga nih, dia bisa bercanda nggak nih? Iya, kayak gitu. Jadi memang kenapa kita ngomongin ini, biar kita lebih tahu diri kita gitu, lebih kemana cenderungnya, pun kita gimana socialize ke orang lain, gimana kita berinteraksi dengan kepribadian yang berbeda ini tadi gitu. Jadi kita bisa menempatkan diri. Iya, gitu. Bisa menempatkan diri itu intinya. Kadang-kadang kita itu jadi salah bersikap, salah berperilaku. Padahal maksudnya nggak gitu, tapi karena dia orangnya baperan gitu kan, akhirnya jadi salah. Gitu. Maksudnya sebenarnya tidak seperti itu ya, komunikasi ya Mbak sebenarnya. Jadi ini bisa komunikasi, kemampuan kita bersosialisasi with people lah. Kayak gitu. Jadi penting juga teman-teman untuk kita tahu gitu yang tentang kepribadian ini ya Mbak Jo. Jadi buat bekal. Bekal. Buat bekal kita, buat kita pertama kenal diri sendiri, kedua juga gimana kita ketika memperlakukan orang lain, nyemplung di masyarakat gitu. Gimana kita sosialis dengan orang baru misalnya, atau dengan rekan kerja misalnya, atau dengan keluarga sepupu misalnya, dengan orang yang lebih tua dan seterusnya. Atau dalam situasi tertentu itu kita akan tahu peran teman-teman kita tuh seperti apa sesuai dengan kepribadian mereka. Misalnya anak yang koleris ya jangan jadiin dia sekretaris atau yang disuruh-suruh, dia nggak bakalan mau gitu. Dan setahu saya orang koleris itu ya, kalau katanya psikolog itu, orang koleris itu secara natural memang mereka suka keributan, suka kontroversial. Suka kontroversi. Jadi kalau kalian lihat Bu Risma marah-marah ya itu memang nature-nya seperti itu. Nature orang koleris seperti itu, marah-marah. Betul. Alamiahnya mereka seorang koleris itu memang seperti itu. Kalau ketemu dengan koleris lagi biasanya kurang cocok untuk berteman atau untuk Mbak Junta. Jadi ya koleris sama koleris. Kalau sanguinis ketemu dengan sanguinis ya itu bakalan repot terus, rame terus rumahnya, orang mau tidur susah. Mereka ngobrol terus, bercanda terus gitu. Tetangganya, telinganya panas. Jadi sebaiknya ngobrol mulu. Sebaiknya memang nikahnya sama orang pragmatis sih, sama kamu Din. Iya benar. Sebenarnya memang kayak gitu sih, bisa saling mengisi, bisa saling mewarnai gitu. Kayak pensil. Nah, kayak orang nikah aja ya misalnya ya, si istrinya lebih mendominasi biasanya kan, istrinya koleris misalnya gitu, atau suami yang lebih mendominasi, ini berarti dia koleris. Kamu bayangin ya, suaminya koleris yang begitu tegasnya kayak gitu, istrinya melankolis. Istrinya melankolis. Waduh. Yang ada istrinya nangis terus aja. Iya makanya. Yang ini galak, yang itu nangisan. Iya, yang itu baperan. Yang satu galak, yang satu baperan. Nah, cuman itu juga jadi pertimbangan tuh nanti kalau nyari pacar atau nyari jodoh gitu ya. Kamu koleris apa pragmatis? Ditanyain dulu. Sebenarnya nggak nyari tahu juga. Kalau kita udah belajar itu udah kelihatan. Betul. Dari cara mereka ngomong udah kelihatan, dari kebiasaannya ya. Gesture-nya itu kadang juga udah kelihatan kan ya baju. Orang pragmatis itu santai. Santai udah gitu. Ya telat-telat dikit nggak apa-apa lah. Gitu. Tapi aku nggak sih. Aku melankolisnya keluar baju kalau itu. Aku harus sesat gitu. Kalau sama ini. Tapi kalau misalnya udah kenal, udah slow gitu, ya udah itu pragmatisnya yang keluar. Gitu. Kira-kira paham ya teman-teman ya bedanya melankolis, pragmatis, sanguinis gitu. Mudah-mudahan pada paham semua dan bisa untuk bakal kita berkomunikasi dengan orang, bersosialisasi dengan orang. Bisa untuk lebih kenal diri sendiri juga. Tapi teman-teman, ini ada disclaimer ya. Jadi yang kita omongin tadi itu
tidak semuanya berlaku untuk yang kita omongin ya nggak sih? Iya, nggak semua berlaku. Iya, karena ini dari sudut pandang saya dan sudut pandang Bojo. Beda lagi kalau misalnya teman-teman ada sudut pandang lain gitu, ada pendapat lain. Boleh komen ya. Iya, kalau itu boleh komen di bawah. Ntar kita diskusi di bawah. Oke, kayaknya cukup Dedin pertemuan kita kali ini tentang 4 tipe kepribadian manusia. Terus kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Iya, dengan topik yang lebih seru di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.